Selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita ya. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan pagi ini firman Tuhan yang kita pelajari di Habatus dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17 ya. Nanti silahkan untuk dibaca ayat demi ayat di Alkitabnya masing-masing. Nah, mengingat kembali hari kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang Haman. Haman seorang yang jahat, seorang yang mau membinasakan semua bangsa Yahudi ya. Mereka tidak ingin bangsa Yahudi tetap hidup. Nah, kemudian pada akhirnya Haman meninggal di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Nah, setelah Haman meninggal bukan berarti bangsa Yahudi aman. Mereka sudah bebas, tidak ternyata, karena masih ada surat yang sudah dimeteraikan oleh raja ya dengan cincin meterai di atasnya, yang artinya itu masih berlaku. Jadi bangsa Yahudi harus dibinasakan. Nah, kemudian Raja Ahasiweros menuliskan surat yang di atasnya ditaruh cincin meterai juga. Nah, di ayat 8 berkata, "Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik lagi." Jadi surat itu tidak akan bisa ditarik lagi oleh siapapun. Nah, ayat 11 yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Jadi bangsa Yahudi diberikan hak, diberikan kebebasan untuk membela diri. Apabila ada orang yang menekan mereka, apabila ada yang menindas mereka, bahkan berusaha untuk membinasakan mereka, mereka berhak untuk membela diri. Mereka berhak bersama-sama berkumpul untuk melawan mereka. Nah, kemudian dari surat yang dikeluarkan oleh raja itu, mereka menerima dengan sangat sukacita ya. Di ayat yang ke-16, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Selama ini mereka mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan tekanan, mendapatkan hal-hal yang menakutkan karena mereka harus dibinasakan oleh Haman. Nah, tapi setelah Raja Ahasiweros menuliskan surat itu, mereka bersukacita karena apa yang mereka alami selama ini, mereka akhirnya mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan kebebasan, dan mereka mendapatkan kehormatan di dalam kehidupan mereka. Semua itu karena kuasa Tuhan yang memberi kemenangan kepada bangsa Yahudi, kepada Mordekai, dan juga kepada Ester. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar apakah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh membela diri. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Roma ya dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hak dari Tuhan. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil oleh teman kita dihina oleh teman kita, dicaci maki oleh teman kita diperlakukan tidak baik oleh teman kita, janganlah kita membalas, karena semuanya itu haknya Tuhan yang membalasnya. Nah, kita di sini bisa belajar ya bagaimana Tuhan Yesus sudah disalibkan ya di atas kayu salib. Semua itu dilakukan untuk semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak menuntut balas atas pengorbanannya di atas kayu salib ya. Dia tidak pernah menuntut balas. Oleh sebab itu, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh teman kita, ditekan oleh teman kita, dihina, dijelek-jelekan, kita harus bersabar. Kita harus berdoa, meminta kerendahan hati dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita dapat mampu untuk mengampuni mereka, mampu untuk menerapkan kasih mereka
kasih kita kepada mereka ya. Jangan membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan dengan kejahatan lagi, tapi kita balas kejahatan mereka atau perlakuan tidak baik mereka dengan perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita terapkan kasih seperti kasih Kristus kepada kita manusia. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami ketika kami mungkin harus menghadapi hal-hal yang tidak baik, ditekan, ditindas, atau diremehkan, dicaci maki, dihina, dijelek-jelekan oleh teman-teman kami, oleh orang lain. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap berharap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan berikan kemenangan kepada kami. Tuhan yang akan memberikan sukacita, kedamaian. Tuhan yang memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi berkat melalui kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni jika selama ini mungkin kami belum membagikan kasih-Mu dengan baik. Biarlah Tuhan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di Habatus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus Renungan Harian